Tugu Pahlawan adalah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya dengan tujuan untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945. Bagi sebagian orang, mungkin sudah sering melihat monumen Tugu Pahlawan ketika melintas di jalanan sekitar. Namun, pernahkah terlintas pikiran untuk berkunjung ke Museum 10 November agar mengetahui lebih dalam tentang perjuangan pahlawan pada saat itu? Inilah menapak jejak para pahlawan. Pada area pintu masuk, di komplek yang sama terdapat monumen proklamasi. Jalan menuju pintu masuk Museum 10 November dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, sejuk, dan asri. Adapun jam operasionalnya adalah hari Selasa sampai hari Minggu mulai pukul 8 hingga pukul 3 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk umum dan gratis bagi pelajar dan mahasiswa. Sebelum tur lebih lanjut, simak games berikut ini. Beliau adalah pahlawan nasional yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Keberaniannya terlihat nyata melalui pidato heroiknya lewat radio pada peristiwa 10 November 1945 saat melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Siapakah nama pahlawan tersebut? Temukan 6 huruf tersembunyi dalam video ini dari awal hingga akhir dan rangkailah. Jawab di kolom komentar. Tahukah kalian jika Tugu Pahlawan sudah berdiri selama 72 tahun? Meskipun sudah berdiri sejak 10 November 1951, monumen ini masih sering dikunjungi sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang berjuang dalam pertempuran 10 November 1945. Pembangunan Tugu Pahlawan adalah ide dari Presiden Soekarno, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan langsung pada 10 November 1951. Pada area ini terdapat dinding yang dituliskan nama-nama pahlawan yang gugur sebagai penghargaan untuk dikenang. Tugu Pahlawan juga memiliki banyak keistimewaan. Apa saja sih? Yuk, mari kita lanjutkan perjalanannya. Zona ini menceritakan setelah proklamasi kemerdekaan, di mana radio menjadi media penting dalam menyebarkan berita dengan menyamarkan teks proklamasi dalam bahasa daerah yang sulit dimengerti oleh Jepang seperti bahasa Jawa dan bahasa Madura. Di zona masa proklamasi, pengunjung diperbolehkan untuk menekan tombol di pojok kanan radio, sehingga pengunjung bisa mendengarkan pidato heroik Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Masih di lantai 1, di zona pasca pertempuran, diceritakan serangan markas KNPT dan pendaratan pasukan Inggris di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Terjadi pertempuran hebat di depan gedung Internasio yang menewaskan Brigadir AWS Malabi dan para pejuang. Pada monumen ini digambarkan bagaimana para korban berguguran.
Naik ke lantai 2 yang menjadi ciri khas arsitektur Museum 10 November, yakni model piramida yang strukturnya bisa diamati dari dalam ruangan. Di lantai ini, menyimpan barang-barang peninggalan yang sebagian besar merupakan hibah dari rakyat, seperti topi perang, seragam, senjata, hingga alat makan. Masih di area lantai 2, terdapat diorama yang menampilkan miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan peristiwa 10 November. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan cara menekan layar yang akan mengeluarkan suara dari berbagai bahasa. Ikon dari lantai 2 ini yaitu piramida gantung yang mengutip kata-kata bijak para pahlawan. Wah, tak terasa kita telah berkeliling di Museum 10 November hingga sudah sampai di penghujung video. Dengan kemegahannya, kita diingatkan akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Semoga semangat mereka tetap menginspirasi dan menanamkan rasa nasionalisme sebagai kecintaan terhadap negara dan tanah air Indonesia. Jangan lupa ketik nama pahlawan yang kalian temukan di video ini dari huruf yang sudah kalian rangkai di kolom komentar. Sampai jumpa!